Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Tuan dan Nona, terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1029, Dua Gadis Hilang. Anda, Hiroshi Hirakawa berseru kaget. Matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Serangannya tadi sangat rahasia dan sangat cepat. Dengan tingkat kultivasi dan kemampuan menyerangnya, Ji-Fei seharusnya tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Namun yang tidak disangkanya adalah Ji-Fei tak hanya sempat bereaksi, tapi juga mampu berbalik dengan cepat, menghadapinya, dan dengan mudah mengangkat tangan untuk meraih tangannya. Hiroshi, kau ceroboh, suara tenang Ji-Fei terdengar di telinga Ping Chuan Hao. Hiroshi Hirakawa merasa seperti ada bom yang meledak di dekat telinganya. Wajahnya pucat dan penuh ketidakpercayaan. Ji-Fei, bagaimana kamu tahu? Bagi seorang ninja, keuntungan terbesar dari serangan adalah kecepatan dalam penyembunyian. Dia sudah sangat kuat dan mampu menjadi pemimpin para ninja. Bahkan dia bisa membunuh orang tanpa ada yang tahu siapa pelakunya. Sekalipun Ji-Fei kuat, dia seharusnya tidak sekuat ini, dan dia seharusnya tidak bisa menemukannya. Hasil Ji-Fei tidak hanya menemukannya, tetapi juga dengan mudah menaklukkannya. Ini sesuatu yang luar biasa, ini suatu hal yang tak terbayangkan. Wajahnya penuh dengan keterkejutan dan keheranan, dan bahkan lebih banyak lagi kebingungan. Patah. Terdengar suara keras tulang patah. Ah! Ping Chuan Hao menjerit keras dan melihat tulang putih berdarah yang terlihat di pergelangan tangannya yang patah. Dia tahu bahwa dia tidak melihat sesuatu dan tidak sedang bermimpi. Dia ditangkap oleh Ji-Fei dan salah satu tangannya lumpuh. Tubuhnya menarik napas tajam, mencoba mundur cepat. Namun tubuh Ji-Fei bagaikan magnet yang menarik lawan jenis. Dan dia pun datang kepadanya lebih cepat. Terlebih lagi, tangan kanan Ji-Fei telah berubah menjadi kepalan tangan dan mengenai perut bagian bawahnya. Hiroshi Hirakawa ingin menggunakan peruntungannya untuk melawan dan menghindar. Tetapi wah, tinju memukul keras tubuh. Lalu terdengarlah suara seperti kaca pecah. Hiroshi Hirakawa merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan hancur dan ambruk. Ia langsung kehilangan kekuatan dan terkulai lemas ke kejauhan. Engah, dia terbang terbalik di udara. Darah muncrat keluar dari mulutnya dan matanya mulai kabur. Ledakan, ia jatuh terduduk dengan keras, menciptakan lubang yang dalam. Hiroshi Hirakawa memutar tubuhnya 2 kali. Kelopak matanya berkedip 2 kali, tetapi ia tidak bisa lagi membuka matanya dan langsung mati. Mati begitu saja, dia meninggal sebelum dia bisa menjadi sombong, mendatangkan malapetaka, atau bahkan melihat dengan jelas bagaimana Ji-Fei menyerang. Tadi malam, Ji-Fei begitu sombong. Ping Chuan Hao sengaja menunjukkan kelemahan dan berpura-pura rentan, dengan tujuan melumpuhkan Ji-Fei. Awalnya, saat dia melihat Ji-Fei berdiri di sana dengan mata tertutup, dia mengira Ji-Fei telah menjadi terlalu sombong dan tidak lagi menganggapnya serius. Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk membunuh Ji-Fei. Tanpa diduga, dia tertipu dan dengan mudah dibunuh oleh Ji-Fei. Siapa yang membunuh akan selalu dibunuh. Dia membuktikan kebenaran ini dengan kematiannya sendiri. Ji-Fei sudah kembali tenang dan menatap ke arah laut di kejauhan. King Chang, terima kasih sudah menginspirasiku lagi. Lautnya tenang, tetapi saat itu tampaknya sedang merespons kedamaian batin Ji-Fei. Alasan mengapa dia menutup matanya ketika dia datang ke sini adalah karena dia tidak tahu King Chang ada di sini sepanjang malam tadi, yang mana hal ini sangat mengejutkannya. Dia ingin mencari tahu alasannya. Seorang master seperti Hiroshi Hirakawa adalah kesempatan terbaik untuk berlatih, dan ditambah dengan identitasnya sebagai seorang ninja,
dia jelas merupakan target terbaik. Itulah sebabnya Ji Fei bertindak seperti ini. Tepat pada saat itu, dia tidak mengandalkan telinganya, tetapi pada persepsinya, persepsi setelah bulu-bulu di sekujur tubuhnya tumbuh. Hiroshi Pirakawa memang berhasil membunuh tanpa bersuara, namun hasrat membunuhnya tetap ada dan dapat dirasakan oleh rambut Ji Fei, sehingga ia mampu menangkap peluang untuk membunuh Hiroshi Pirakawa dengan tepat. Ji Fei sangat gembira dan berterima kasih kepada King Chang dari lubuk hatinya. Kasihan Hiroshi Hirakawa, sampai kematiannya, dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan menjadi alat latihan bagi Ji Fei. Ji Fei tidak segera pergi, tetapi duduk di sana dan mulai mencerna perasaan ini. Tiba-tiba dia menyadari bahwa semua bulu di tubuhnya seperti pedang tajam. Bulu-bulu itu berdiri tegak dan menusuk lubang-lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya di pakaiannya. Segala jenis nafas di udara menyerbu masuk dan memasuki tubuh, bagaikan pergantian yang lama dengan yang baru, dan peredaran darah ke dalam dan keluar. Ia dapat merasakan bahwa ia terus-menerus memperbaiki dan meningkatkan dirinya. Saya begitu gembira hingga terhanyut di dalamnya dan lupa untuk kembali. Di gimnasium, polisi mengambil tindakan dan segera menemukan banyak bahan peledak. Ketika semua orang di tempat kejadian melihat kejadian ini, mereka sangat terkejut dan merasa seperti selamat dari bencana. Sebagai penyelenggara, Gu Qingzong adalah orang yang paling mencurigakan bahkan tanpa bukti apapun. Jadi dia langsung dibawa pergi. Sampai dia dibawa pergi, dia terus melompat-lompat dan mengumpat. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia tidak membunuh Ji Fei, tetapi malah berakhir di kantor polisi. Sebenarnya ini juga perintah yang diberikan Ji Fei kepada Xiang Ruolin sebelum pergi, tetapi tidak ada seorang pun yang melihatnya. Dia berjanji pada King Chang untuk tidak membunuh Gu Qingzong, tetapi dia akan memenjarakannya dan merampas kebebasannya. Itu seharusnya tidak apa-apa, bukan? Ji Fei tidak tahu apa yang terjadi di sini. Demi alasan keamanan, polisi di sana mengumpulkan bahan peledak dan menghancurkannya. Ledakan besar itu mengguncang seluruh kota Ningjiang. Orang-orang yang bersembunyi di villa nomor 1 Taman Huicui mendengar ledakan itu. Menurut perjanjian sebelumnya, ini adalah sinyal untuk membunuh Ji Fei. Mereka langsung gembira dan bergegas ke villa Taman Huicui dalam sekejap. Li Ruoshi dan yang lainnya sedang menunggu Ji Fei kembali. Ketika mereka tiba-tiba melihat bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya menyerbu masuk melalui kamera pengintai, dan mereka semua terkejut. Namun mereka segera terkejut ketika melihat bayangan-bayangan gelap itu baru saja maju beberapa langkah ketika mereka semua jatuh ke tanah dengan darah mengucur dari leher mereka. Akhirnya di dalam halaman villa, yang ada hanya sesosok hantu naga berpakaian putih dan memegang pedang panjang, berdiri dengan gagah dan arogan. Jika Anda ceroboh sekali, Anda tidak boleh melakukannya lagi. Long Meiying telah menemukan orang-orang ini dan telah lama menganggap mereka terperangkap dalam toples, tetapi dia baru mengambil tindakan sekarang. Phoenix, apa yang terjadi? Li Ruoshi bertanya dengan ngeri. Feng Huang tersenyum dan melambaikan tangannya. Jangan khawatir, ini semua masalah kecil, kamu terus menunggu Ji Fei. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan keluar. Li Ruoshi tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Semua pengaturan yang dibuat oleh Ji Fei membuat mereka merasa sangat aman dan hangat. Kawashima Jizi memandang Li Ruoshi, dan rasa iri yang tak terlukiskan muncul di wajah dinginnya. Dia benar-benar berharap bisa mendapatkan pria seperti Ji Fei, pria seperti ini. WHO, Kawashima Keiko yang tengah melamun tiba-tiba berteriak kaget. Tepat setelah dia selesai berteriak, bayangan hitam melintas di depan matanya.
Kawashima Keiko merasa seolah-olah ada kain hitam yang menutupi kepalanya, lalu dia langsung kehilangan kesadaran. Lee Ruoshi dan yang lainnya tertegun dan segera melihat, hanya untuk mendapati Kawashima Keiko dan Anzai Rika telah menghilang dari rumah. Di mana orang-orangnya? Beberapa wanita bertanya dengan heran pada saat yang sama. Wah, tiba-tiba terdengar suara benturan di luar pintu, dan rekaman kamera pengawas memperlihatkan sosok putih Dragon Phantom jatuh dengan cepat dari udara ke tanah. Phoenix segera melangkah maju dan menangkapnya. Engah, Long Meiying memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Pergi temui adik iparku. Hantu naga menopang dirinya sendiri dan berjalan menuju villa. Kawashima Keiko dan Anzai Rika telah ditangkap. Lee Ruoshi dan beberapa lainnya sudah kehabisan. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Engah, setelah Long Meiying selesai berbicara, dia muntah darah dan pingsan di tempat. Bab 1030 tidak heran mereka diculik 2 jam kemudian. Ji Fei kembali ke Villa Hui Cui Yuan. Begitu memasuki villa, dia merasa ada yang tidak beres. Dia merasa sedikit tidak nyaman dan bergegas memasuki villa. Aula itu sunyi senyap. Beberapa wanita duduk di sofa. Mata mereka dipenuhi kecemasan dan kegelisahan. Apa yang telah terjadi? Ji Fei menatap Lee Ruoshi yang sedang menatapnya dan bertanya. Melihat Ji Fei, orang-orang ini tampaknya telah menemukan tulang punggungnya. Lee Ruoshi adalah orang pertama yang menangis. Suamiku. Kegembiraan yang baru saja dirasakan Ji Fei saat membunuh Ping Chuan Hao lenyap tanpa jejak, dan dia memeluk Lee Ruoshi dengan erat. Apa yang terjadi? Tuan, seseorang baru saja membawa pergi Kawashima Keiko dan Anzai Rika. Phoenix segera melangkah maju untuk menjelaskan. Ditangkap, Ji Fei menatap Feng Huang, alisnya berkerut membentuk-bentuk, Cuan. Tepat saat Feng Huang hendak menjelaskan lebih lanjut, Long Meiying terbatuk dari dalam rumah, lalu berjalan keluar dengan dukungan Qi Yuan. Tuan, saya minta maaf. Ini semua salah saya. Long Meiying menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata sambil menyalahkan diri sendiri. Ketika Ji Fei mendengar permintaan maaf Long Meiying dan melihat wajahnya yang pucat serta darah di sudut mulutnya karena batuk, dia langsung mengerti semuanya dan merasakan sedikit sakit di hatinya. Bagaimana keadaanmu? Dia bergegas maju dan menempelkan tangannya pada denyut nadi Dragon Phantom. Sangat lemah, Dragon Phantom hanya berada di level Grandmaster, kalau tidak dia akan hancur. Kekuatan lawan tidak terduga. Dia menarik 2 wanita dan pergi dengan cepat, tapi dia menendangku seperti ini. Ekspresi Dragon Phantom serius dan nadanya penuh peringatan. Ji Fei mengangguk, aku mengerti, istirahat saja dan pulihkan dirimu. Naga hantu mengangguk dengan ekspresi meminta maaf di wajahnya. Qi Yuan membawanya ke dalam rumah. Ji Fei menatap para wanita itu, tidak ingin mereka menjadi gugup, jadi dia berpura-pura tenang, tidak apa-apa. Jangan pikirkan itu. Karena pihak lain menangkap orang alih-alih membunuh mereka, pasti akan ada pengaturan lebih lanjut. Kita hanya perlu menunggu persyaratan yang diajukan oleh pihak lain. Semua orang mengangguk, ekspresi Ji Fei tenang, tetapi kebencian membuncah dalam hatinya. Pada saat ini, dia merasa tidak berdaya, wanita-wanita di sekitarnya menjadi beban, selalu mengekangnya. Masalah muncul satu demi satu, dan saya tidak dapat berkonsentrasi untuk menyelesaikannya. Tetapi pertanyaan yang ada di pikirannya adalah siapa pihak lainnya itu. Karena kekuatan seperti itu mengerikan, bahkan saya mungkin tidak mampu melakukannya. Long Meiying adalah seorang master, tetapi dia bisa terluka seperti ini, terutama saat dia menggendong 2 wanita dalam situasi yang sangat tidak nyaman.
ini menunjukkan betapa kuatnya lawannya. Melihat Ji Fei tetap diam, semua orang terdiam dan tidak berani mengganggunya. Didi, tepat pada saat itu, ponsel Ji Fei tiba-tiba berdering. Desir, semua orang menatap Ji Fei, mata mereka penuh harapan. Li Ruoxi bahkan membungkuk untuk melihat. Ketika Ji Fei melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal, ia segera menekan tombol jawab. Ji Fei, jika kau menginginkan dua wanita, pergilah ke negara yang, aku akan menunggumu di sana, haha. Pihak lainnya tertawa, berbunyi, nada bicara di telepon terputus. Ji Fei memegang telepon erat-erat di tangannya, tatapannya penuh dingin. Dia belum pernah mendengar suara ini sebelumnya, tetapi dia marah karena pihak lain berasal dari negeri Yang. Didi, ponsel Ji Fei berdering lagi, kali ini Bai Song yang menelepon. Ji Fei mengira dia telah mendengar beberapa informasi berguna, jadi dia segera mengangkat telepon dan menekan tombol jawab. Tuan, ini buruk, Teng kehilangan kontak di negara Yang. Suara Bai Song, yang nadanya sudah berubah, datang dari ujung sana, dan Ji Fei merasakan sensasi berdengung di kepalanya. Kapan itu terjadi? Dia merasa suaranya sedikit serak dan tegang. Baru saja, kami tiba-tiba kehilangan kontak. Sekarang panggilan telepon tidak tersedia dan lokasi orang tersebut juga hilang. Wah, Ji Fei menghantamkan tinjunya ke meja kopi. Lawan sudah merencanakannya sejak lama, dan rencananya bahkan lebih ketat daripada Gu Qingzong. Penculikan Kawashima Keiko dan Anzai Rika paling banter hanya kedok, Teng itulah target sebenarnya. Ji Fei merasa sedih dan tertekan. Ketika saya memikirkan fakta bahwa semua ini terjadi setelah saya membunuh Hiroshi Hirakawa, itu menjadi peringatan bagi saya. Sebuah provokasi yang nyata, balas dendam yang sangat langsung. Ji Fei marah dan menarik napas dalam-dalam. Jangan gugup, aku akan mengurusnya. Saya akan mencoba menemukannya lagi. Bai Song mengatakan sesuatu untuk menghiburnya dan segera menutup telepon. Ji Fei tahu betul di dalam hatinya bahwa Bai Song tidak mungkin ditemukan. Jika dia bisa menemukannya, Bai Song tidak akan pernah meneleponnya. Matanya terus mengecil dan wajahnya dipenuhi kemarahan. Saudaranya hilang dan temannya diculik. Pihak lain telah menantang batas maksimalnya. Aku tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyerang mereka, tetapi mereka tidak punya dasar dan menyerang orang-orang di sekitarku lagi dan lagi. Benar-benar tidak bisa diterima, ini benar-benar tak tertahankan. Didi, tepat saat kemarahan Ji Fei belum mereda, telepon selulernya berdering lagi. Alis Ji Fei berkedut tanpa sadar, dan sedikit rasa dingin melintas di wajahnya. Melihat bahwa yang menelepon adalah tetuaan, dia mengira bahwa tetuaan khawatir akan keselamatannya. Dia pun menghela napas lega, lalu menenangkan diri dan menekan tombol jawab. Halo, tetuaan. Ji Fei, sesuatu yang buruk telah terjadi, malaikat telah menghilang di negara Yang. Suara cemas Tuan An datang dari ujung telepon yang lain. Apa? Ji Fei berseru, lalu tangannya gemetar. Patah, ponsel itu terlepas dari tanganku dan jatuh ke tanah. Telapak tangannya berkeringat saat ini, pembunuhan berantai. Dia tidak menyangka pihak lain akan menggunakan metode pembunuhan berantai. Pertama ada penculikan, lalu Teng dan Angel hilang. Masing-masing lebih serius dari yang sebelumnya, yang akan menempatkannya dalam dilema. Ji Fei, kamu baik-baik saja? Ini adalah pertama kalinya Tuan An mendapati Ji Fei begitu bersemangat, bahkan sedikit kehilangan kendali. Dan suara cemas datang dari ujung telepon yang lain. Ji Fei merasa kepalanya sangat pusing. Dia pun segera menggelengkan kepalanya. Setelah sadar kembali, dia pun buru-buru mengambil ponselnya. Tidak apa-apa.
Begitu dia selesai berbicara, terdengar ledakan tawa dari ujung telepon. Ji-Fei tercengang, Angel diculik, mengapa Tuan An tertawa? Tepat saat dia hendak bertanya, Penatua An berbicara lagi. Aku senang kamu baik-baik saja. Melihatmu begitu peduli pada Angel. Aku sangat senang. Aku benar-benar lega bisa menyerahkan penyelamatannya padamu. Ji-Fei tertegun. Jangan lupa apa yang aku katakan sebelumnya. Biarkan Angel melahirkan anakmu. Jadi kamu harus memastikan keselamatannya. An Lao mengingatkan lagi. Ji-Fei, Tuan An telah menutup telepon. Ji-Fei mendengarkan bunyi bip di telepon dan benar-benar bingung dan tidak bisa berkata apa-apa. Ini masalah hidup dan mati. Bagaimana Anda bisa punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini? Bagaimana ini mungkin? Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya, dengan senyum kecut di wajahnya, dan merasa semakin bingung dalam hatinya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Bagaimana cara menyelamatkan orang? Oda Miki menghampiri Ji-Fei dan berkata, Ji-Fei, apakah kamu membunuh Hiroshi Hirakawa? Ji-Fei menarik kembali pikirannya. Aku membunuhnya. Alis Oda Miki berkerut membentuk huruf Cuan. Pantas saja mereka diculik. Desir. Semua orang memandang Oda Miki. Bersambung.